Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari SMPN Madrung akan melakukan praktek pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini kartu pendaftaran atau kartu ujian kinerja dari saya. Terima kasih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, ketemu lagi dengan Bu Rizky. Kita akan belajar PKN lagi bersama Ibu selama 3 jam pelajaran ke depan. Materi kita hari ini adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya, untuk lebih berkahnya pelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu, ya? Ibu minta Ahmad untuk memimpin doa teman-temannya, ya. Silakan Ahmad, pimpin doa bersama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Terima kasih Ahmad sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya Bu Guru mau absen dulu ya. Ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Mana ketua kelasnya? Tiara Intan. Tiara Intan, alasannya kenapa sayang? Sakit. Sakit ya? Ya. Sama Rena Herlina. Karena Sakit juga. sakit juga. Terus siapa lagi? Udah gitu kan. Cuma 2 orang ya? Ya. Yang nggak masuk. Baik, terima kasih Sally. Sama-sama. Baik anak-anak, untuk sepertinya udah agak lesu sedikit ya. Jadi untuk lebih semangatnya, bagaimana kalau kita bernyanyi? Ya. Karena di sini materi kita tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita nyanyi Hari Merdeka ya. Hafal semua? Hafal. Jadi Bu Guru minta dari yang cewek nih yang memimpin, Desi ya. Ya. Silakan Desi untuk memimpin lagu Hari Merdeka. Ya. Bu Guru minta semuanya berdiri ya. Silakan berdiri. Pimpin temannya ya Desi. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke baik, terima kasih. Silakan duduk lagi anak-anak. Terima kasih Desi sudah memimpin kita untuk bernyanyi hari ini ya. Jadi sebelumnya Bu Guru lihat kerapiannya nih, kerapiannya rapi nggak ya? Alhamdulillah.
pastinya ya. Jilbabnya juga pada cantik-cantik dan gagah-gagah nih anak-anak guru. Sebelum kita masuk materi, Bu Guru tanya nih. Undang-undang dasar ini adalah sebuah aturan. Aturan yang tertulis ya. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Di sekolah kita punya aturan nggak? Punya. Punya ya? Ya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan aturan yang ada di sekolah? Ya, coba saya. Ada aturan di sekolah itu apa? Tidak bolos. Tidak boleh bolos. Ada lagi? Siapa lagi nih yang bisa? Kira-kira aturan di sekolah? Oke, Alia. Silakan Alia. Apa aturan yang ada di sekolah? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ada lagi? Seli, ayo. Tidak menggunakan sepatu selain hitam putih. Ya, jadi itu adalah beberapa aturan yang ada di sekolah ya. Nah, Bu Guru juga yakin di rumah ada aturannya nggak? Ada. Di masyarakat kita punya aturan nggak? Ada. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah aturan atau bagaimana sih kedudukan dan fungsi dari undang-undang dasar ya. Baik, kita akan melihat sebelumnya apa sih kompetensi dasar kita, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebentar. Ya, kali ini kita ada 3.2 tentang pengetahuan dan 4.2 tentang keterampilan. Adapun tujuan pembelajarannya di sini ini ya, kalian lihat ya. Setelah kita mempelajari kedudukan dan fungsi dari undang-undang dasar, Bu Guru harap kalian bisa menjelaskan apa sih fungsi dari undang-undang dasar dan apa kedudukannya. Selanjutnya, Bu Guru berharap nanti kalian setelah mempelajari ini bisa menganalisis ya fungsi dan kedudukan dari undang-undang dasar. Selanjutnya kalian bisa menyajikan hasil dari telaah apa yang kalian pelajari. Baik anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD, Bu Guru akan memberikan kalian pertunjukan sidang PPKI. Kita nonton bersama-sama ya video tentang sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Silakan semua mengamati ya, menonton dengan baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dan seterusnya. Bagaimana? Tuan-tuan semuanya sudah paham? Tidak ada usul lagi? Ya, ada di atas Tuan. Yang disusun di sini pemerintahan kan kemerdekaan, maka disusunlah pemerintahan. Tidak kemerdekaan. Kemerdekaan kita susun dengan satu undang-undang dasar. Apa tidak bisa diubah menjadi disusunlah, maka disusunlah pemerintahan itu? Tidak bisa. Kemerdekaan disusun dalam satu undang-undang dasar. Kedengeran suaranya? Kedengaran. Sudah, tuan-tuan? Silakan Tuan Ibu Kedep Pujo. Ayat 3, atas berkat rahmat Allah itu diganti Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul sih. Ya, diusulkan supaya perkataan Allah yang Maha Esa diganti dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuan-tuan semua mufakat? Kalau perkataan Allah diganti dengan atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana? Bisa ada lagi tuan-tuan? Diri sedang PPKI sehari setelah hari kemerdekaan ya. Akan saya bacakan Tanggal 18 kemudian Agustus. akan saya sahkan. Ini sidang PPKI. Kalau DPU PKI baru ada sidang pertama dan sidang kedua ya.
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kemauan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Setuju tuan-tuan? Setuju. Dengan ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia saya syahkan. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat sidang PPKI menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia. Aku akan bagi kelompok dulu. Ya, bagi kelompok kalian nanti bukunya akan bagikan sesuai dengan yang Bu Guru sebutkan ya. Nanti Bu Guru sebutkan seperti biasa, kelompok 1 di sebelah kanan Bu Guru, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kirinya Bu Guru, kelompok 4 di belakang kanan, kelompok 5 di belakang kiri. Baik, Bu Guru akan bacakan kelompoknya ya. Kelompok 1, Seli, Amri, Yoga, Dwiki, dan Desi. Silakan langsung berpindah ya. Kelompok 2, alias Somandos, Alka, Dina, dan Deswita. Kelompok 3, Leni, Maulana, Fitri, Aman, Zara, dan Adinda. Kelompok 5,
lembar kerja, dan di sini ada media berupa Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar ya, medianya. Jadi kalian akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Masing-masing kelompok nanti mengerjakan diskusi, tetapi semua akan menulis. Ketua kelompoknya yang akan menulis di kertas ini. Kelompoknya yang lain nulis di tugasnya ya. Paham? Ini didiskusikan. Ibu guru beri waktu 30 menit. Setelah itu nanti dipresentasikan dan hasilnya kita akan tempel di depan. Paham? Ada yang ditanyakan? Seli, Bu Guru minta tolong untuk dibagikan masing-masing kelompok satu ya.
Ayo, maju di sini. Ya, silakan. Kelompok 1 maju semua. Tidak apa-apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan dalam gak ada kursi, tapi ingin berpresentasi. Jawaban pertama. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 Yang lain dengarkan ya, kelompok lain. dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi UUD 1945. A. Sebagai hukum tertinggi. B. Membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. C. Membuat garis besar pola kehidupan bernegara suatu bangsa. 3. Sistematika UUD 1945. Sebelum bagian pembukaan. Bagian batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Pembukaan pasal-pasal 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia di seluruh lembaga Indonesia dan berdasar atas kekuasaan menghentikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pokok pikiran kedua, negara tidak memungkinkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas keadilan dan keselamatan dan keadilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar pendidikan yang adil dan beradab. Oke, baik. Kelompok 1 sudah selesai presentasi. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Firdaus, silakan. Pada pembukaan sila keberapa yang dirubah saat sidang PPKI? Ya, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Pada alinea keempat, pada rumusan dasar negara sila pertama, ketuhanan dengan menjadikan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, jadi sebelum dirubah berbunyi Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau sila pertama yang sekarang bunyinya apa, Nana? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik, kelompok 1 luar biasa. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1.
Pertanyaan nomor 1. Coba jelaskan bagaimana kedudukan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2. Tuliskan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 A. Sebagai hukum tertinggi. B. Membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. C. Membuat garis besar pola kehidupan bernegara suatu bangsa. Nomor 3. Tuliskan sistematika UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan, amandemen, dan sistematika UUD NRI tahun 1945 setelah perubahan, amandemen. Sebelum amandemen 16 bab, 27 pasal, 4 pasal, aturan keluargaan, 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen 20 bab, 3 pasal, 3 pasal aturan keluargaan, 2 pasal aturan tambahan. Tuliskan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. D. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, baik. Kelompok 2 sudah selesai presentasi. Kira-kira ada yang mau bertanya atau memberikan pendapatnya dari kelompok mana ya? Oh ya, baik, kelompok 3. Ya, oke, Leni, silakan Leni. Apa tujuan negara yang terdapat pada pembukaan UUD NRI tahun 1945? Ya, kelompok 2 silakan untuk menjawab. Silakan kelompok 2 memburu ulangi pertanyaan dari kelompok 3. Apa tujuan negara yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Seperti itu kelompok 3? Ya, pertanyaannya oke. Silakan kelompok 2 untuk menjawab. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, jadi ada 4 tujuan negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tercantum pada alinea keempat. Oke, baik anak-anak, luar biasa. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 2. Boleh kembali ke tempat duduknya.
biar nggak tahu kita duduk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Nomor 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti UUD 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. A. Sebagai hukum tertinggi. B. Membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. C. Membuat garis besar pola kehidupan negara suatu negara. Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen bagian pembukaan, bagian batang tubuh, penjelasan yang terdiri dari penjelasan. Setelah amandemen pembukaan pasal-pasal. Pokok pemikiran dalam pembukaan UUD 1945. A. Pokok pikiran pertama, negara memiliki segenap bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia dengan berdasar atas kesatuan dengan memberikan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara memberikan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suaranya keras dong. Sudah? Oke. Bagaimana kelompok yang lain, kelompok 3 setelah selesai untuk presentasi? Silakan. Dari kelompok mana nih yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 5 ya. Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Apa hubungan antara pembukaan dan proklamasi? Apa ulangi saya? Apa hubungan antara pembukaan dan proklamasi? Nah, baik, Bu Guru ulang ya pertanyaannya. Apakah hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi ya? Silakan kelompok 3 mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Hubungan antara pembukaan dan proklamasi adalah sama-sama menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, Bu Guru lebih perjelas sedikit. Jadi ada hubungan antara pembukaan dan proklamasi sama-sama menyatakan kemerdekaan, tetapi di pembukaan itu lebih terperinci ya. Tujuannya apa, visi-misinya apa, dan setelah kemerdekaan itu apa yang harus dilakukan. Paham saya? Baik, kelompok 3 luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik anak-anak, terima kasih luar biasa. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah maju semua dan presentasi dengan baik semua ya. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok dulu. Luar biasa. Bu Guru kasih nilai bagus semua ya. Semuanya bagus presentasinya. Dan untuk ketua kelompok silakan kumpulkan tugasnya ke Bu Guru di sini. Dipegang ya. Kumpulkan. Kita tempel ya, kita tempel.
Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi Bu Guru ucapkan terima kasih sudah belajar dengan luar biasa hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk di kemudian hari ya, untuk kehidupan kita di kemudian hari. Sebelumnya Bu Guru mau ngambil kesimpulan nih sekarang. Kita ngambil kesimpulan, apa sih kesimpulan kita tentang pelajaran kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Baik, kelompok 3 ya. Ya, ini silakan dari kelompok 3. Ini ya. Bukti dari Kesimpulan dari Pemuda 1945 adalah sebagai hukum tertinggi. Kedua, membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Ketiga, membuat garis besar pola kehidupan bernegara atau bernegara bagi bangsa. Oke, jadi kesimpulannya di sini bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah sebagai hukum tertinggi ya. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Oke, baik, dari kelompok 1, Sally ya. Silakan Sally, apa kesimpulannya? Kan Undang-Undang 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti kemudian 1945 dijadikan sebagai sumber hukum dari semua peraturan perundangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum dan merupakan kedudukan tertinggi dari peraturan perundang-undangan. Sudah paham saya? Paham. Ibu rasa nanti ini bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ini kita mengetahui apa sih aturan yang ada di negara kita. Jadi ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Sama kayak di sekolah, ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan. Seru nggak? Seru. Senang nggak belajar PPKN? Senang. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu senang ya kalau belajar PPKN ya. Iya. Iya. Untuk lebih berkahnya Ibu rasa waktu kita sudah selesai, tetapi sebelum kita tutup pelajaran kita, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Sebelum berdoa, Bu Guru minta ada yang memimpin. Bu Guru minta Ahmad ya, mana Ahmad? Ya, Ahmad untuk memimpin kita berdoa sebelum pelajaran usai. Silakan Ahmad. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.